Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhsin Askar Al-Habsyi. Saya dari kelas IS2, NIM saya 105222041. Di sini, di dalam mata kuliah Sistem Operasi, saya ditugaskan untuk membuat video mengenai pengalokasian, multiprogramming, dan contiguous paging, segmentasi, dan kombinasi. Oke. Kita introduksi dulu sedikit. Kalau apa sih yang akan kita bicarakan kali ini? Kita akan bicarakan tentang alokasi memori. Memori sendiri adalah kumpulan byte yang sangat besar. Alokasi memori mengacu pada ruang pengalokasian untuk aplikasi komputer. Mengacu kepada space di dalam aplikasi komputer. Nah, ada dua tipe atau ada dua macam di dalam alokasi memori atau memory allocation. Yang pertama ada contiguous allocation yang artinya adalah pengalokasian bersebelahan, dan non-contiguous allocation yang artinya adalah pengalokasian yang tidak bersebelahan. Oke. Memory allocation. Di sini kita bisa lihat ada dua tabel atau dua diagram di sana. Ada contiguous memory allocation yang bisa kita lihat proses di dalam memory blocks atau main memory di situ adalah dia bersebelahan si prosesnya. Sebaliknya, kalau non-contiguous memory allocation, proses itu terpisah di dalam memory blocks. Nah, jadi non-contiguous allocation itu mengalokasikan ruang memori di lokasi yang berbeda ke proses sesuai kebutuhannya. Mengalokasikan space memory di different location, lokasi yang berbeda, sesuai dengan requirement yang dibutuhkan. Nah, teknik alokasi memori ini membantu mengurangi pemborosan memori wastage, yang pada akhirnya menimbulkan internal fragmentation dan external fragmentation. Nah, the difference between contiguous and non-contiguous memory allocation perbedaannya adalah yang pertama, contiguous memory allocation itu mengallocates blocks-nya itu secara bersebelahan di dalam memori ke file atau proses. Sebaliknya, non-contiguous memory allocation itu mengalokasikan di blocks yang berbeda, di separate blocks di dalam file atau proses. Perbedaan yang kedua adalah kalau contiguous memory allocation dia lebih cepat untuk dieksekusi, faster in execution. Kalau non-contiguous memory allocation dia lebih lambat untuk proses execution-nya. Yang ketiga, untuk kelebihan dari contiguous memory allocation ini dia lebih mudah untuk sistem operasi untuk mengontrolnya, OS to control. Kalau non-contiguous memory allocation, ini OS sistem operasi lebih sulit untuk mengontrolnya dibanding contiguous memory allocation. Sebetulnya ada banyak perbedaannya, tapi saya hanya menyampaikan 3 saja. Nah, kelebihan dari non-contiguous allocation, yang pertama adalah dia mengurangi pemborosan memori, mengurangi wastage memori. Tetapi dia meningkatkan overhead karena adanya address translation. Yang kedua, dia memperlambat eksekusi memori karena waktu yang dikonsumsi, time-nya dikonsumsi dalam address translation. Kekurangannya adalah aksesnya lebih lambat karena harus menjangkau node-node yang lain terlebih dahulu yang bisa menggunakan pointer dan harus melintasinya untuk mencapai ke proses itu. Ada beberapa teknik di dalam non-contiguous memory allocation, ada 3. Yang pertama ada paging, ada segmentation, dan ada combination. Paging adalah teknik alokasi memori yang tidak bersebelahan, di mana memori sekunder dan memori utama dibagi menjadi partisi berukuran yang sama, same sized partition. Partisi memori sekunder, secondary memory, disebut page, dan sedangkan partisi memori utama, main memory partition, itu disebut frame. Nah, karena CPU itu selalu menghasilkan alamat logis, dan kami memerlukan alamat fisik untuk mengakses memori utama, maka adanya translation of logical address into physical address yang di dalam paging. Bisa kita lihat di dalam tabel, di dalam diagram itu, CPU itu menghasilkan alamat logis logical address yang berisi page number dan page offset. Lalu ada page table
yang dimana dia membantu menentukan frame number yang sesuai dengan page number. P0 di F3, P1 F6, P2 F5, dan P3 F1. Itu di dalam page table. Dengan bantuan frame number dan page offset, alamat fisik ditentukan dan halaman diakses di memori utama. Dari page table ke physical address, lalu dioper lagi ke main memory. Karena karena sudah terbentuk physical address, bukan logical address lagi, karena itu main memory bisa mengambilnya gitu. Keuntungan dari teknik paging itu dia tidak ada fragmentasi eksternal yang memungkinkan untuk menyimpan data dengan cara yang tidak bersebelahan. Lalu yang kedua ada bertukar mudah antara page dan frame karena dia berukuran yang sama, partition same sized. Kekurangannya dari paging adalah karena ukuran framenya yang tetap, mungkin dia akan mengalami fragmentasi internal. Mungkin saja prosesnya terlalu kecil dan mungkin tidak memperoleh seluruh ukuran frame. Yang kedua, waktu aksesnya bertambah karena paging sebagai memori utama harus diakses 2 kali. Yang pertama, kita perlu mengakses tabel halaman page table yang juga disimpan di main memory. Dan yang kedua, gabungkan frame number dengan offset halaman lalu dapatkan alamat fisik, halaman yang disimpan lagi di memori utama. Teknik yang kedua adalah segmentation. Segmentation itu dia membagi proses menjadi modul untuk visualisasi proses yang lebih baik. Dari setiap segmen atau modul itu terdiri dari jenis fungsi yang sama. Sama seperti yang tadi, dia berbentuk logical address. Kalau misalnya lihat dari diagram di sini, CPU dia menghasilkan logical address, alamat logis yang berisi nomor segmen dan offset segmen, segmen number dan offset. Tabel segmen table ini dia membantu untuk menentukan alamat dasar segmen atau base alamatnya gitu, yang sesuai dengan nomor halaman atau page number. Jika di sini ada perjikaan tuh percabangan, jika offset segmen dia lebih besar dari batas, dari limit, maka itu adalah alamat yang tidak valid. Mengapa? Karena CPU sedang mencoba mengakses kata di segmen, dan nilai ini lebih besar dari ukuran segmen, yang tidak mungkin dilakukan. Jika offset segmen kurang dari atau sama dengan batas, maka hanya permintaan yang diterima. Dari situ, ketika offset itu kurang dari limit, dia akan percabangan ke yes dan akan mengakses ke main memory atau memori utama. Kelebihan dari segmentation ini adalah ukuran tabel segmen lebih kecil dibandingkan dengan ukuran tabel halaman, seperti yang tadi, dan tidak adanya fragmentasi internal. Kekurangannya dari segmentation adalah ketika proses dimuat dan dihapus selama pertukaran itu dari memori utama, main memory, maka ruang memori bebas dipecah menjadi potongan-potongan kecil, dan ini menyebabkan fragmentasi eksternal. Nah, yang ketiga itu ada combination, bisa dilihat di sini ada diagramnya. Combination berarti segmentasi dalam paging. Jadi combination itu adalah segmentasi di dalam paging. Teknik ini memanfaatkan baik segmentasi maupun paging, keduanya dipakai. Ini adalah semacam paging bertingkat, tetapi dalam paging bertingkat, dia membagi tabel halaman menjadi partisi ukuran yang sama. Tetapi di sini, dalam segmentasi dengan paging, kami membaginya menurut segmen. Semua propertinya sama dengan paging karena segmen dibagi menjadi beberapa halaman. Segmen dibagi menjadi beberapa halaman, tetapi dia same sized partition seperti yang ada di paging. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Referensinya saya mengambil dari Geeks4Geeks di difference between contiguous and non-contiguous memory allocation. Yang kedua ada Javad Point di contiguous and non-contiguous memory allocation in operating system.
Yang ketiga ada include help, ada di dalam operating system. Yang keempat ada afteracademia.com, what are paging and segmentation. Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.